Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan kupas bab 28 dari Secrets of Productive People. Fokusnya spesifik banget nih, 3 aturan dalam menentukan prioritas. Pendekatannya ini ya agak beda dari nasihat manajemen waktu biasa. Pernah nggak sih Anda merasa daftar prioritas itu kok malah bikin bingung ya? Bab ini bilang cara kita biasa mikir prioritas mana yang penting itu mungkin keliru. Kenapa gitu dan apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Mari kita bedah bareng ya. Iya, yang menarik di sini tuh pergeseran fokusnya. Ada kutipan bagus dari Stephen Covey, dia bilang, kuncinya bukan memprioritaskan jadwal, tapi menjadwalkan prioritas. Ini nunjukin kalau keputusan krusial itu justru terjadi jauh sebelum tugas itu masuk jadwal harian kita. Ya, pas kita milih mau ambil komitmen itu atau enggak. Di situ intinya. Oke. Jadi keputusan di gerbang awalnya ya yang paling penting. Ini nyambung nih sama aturan pertama yang dibahas. Aturan pertama, kalau semuanya prioritas utama, ya nggak ada yang jadi prioritas utama. Sering dengar kan, mungkin dari atasan bilang, wah kamu perlu prioritasin lagi kerjaanmu. Tapi kadang maksudnya cuma kerjain lebih banyak aja gitu kan? Betul-betul. Kayak inflasi nilai lah di sekolah. Kalau semua dapat A bintang, ya nilai A bintang itu jadi nggak spesial lagi. Kehilangan makna. Tepat. Akibatnya, ya sistem prioritasnya jadi sia-sia. Biar label tinggi, normal, rendah itu ada artinya, ya harus ada batasan yang jelas. Berapa banyak sih yang boleh masuk kategori tinggi? Kalau nggak dibatasi, nanti kategori tinggi itu jadi penuh sesek. Akhirnya malah nggak bantu kita fokus sama sekali. Bingung sendiri jadinya. Jadi menjaga nilai dari label prioritas itu penting ya. Nah, kalau gitu aturan kedua ini menyoroti konsekuensi kalau kita main-main sama prioritas itu. Iya, aturan kedua bunyinya, setiap kali Anda naikin prioritas satu hal, Anda itu sebenarnya nurunin prioritas semua hal lainnya. Coba bayangin, Anda punya, katakanlah, 35 tugas, awalnya mungkin 5 tinggi, 10 normal, 20 rendah. Terus karena ya mungkin ada tekanan atau rasa khawatir, Anda ubah. Jadi 10 tinggi, 20 normal, tinggal 5 rendah. Nah, terus apa dampaknya buat kita secara praktis? Dampaknya, fokus Anda malah jadi makin buyar. Tugas yang tadinya benar-benar penting dan mendesak, sekarang harus rebutin perhatian sama lebih banyak tugas lain di level tinggi. Dan yang 5 tugas jadi rendah itu, ya ampun, kemungkinan besar nggak bakal kesentuh. Padahal Kalau itu bagian komitmen ya tetap harus selesai kan? nah, itu dia. Tetap perlu diselesaikan. Ini nunjukin lemahnya kalau kita cuma sortir berdasarkan penting setelah kita udah bilang iya sama komitmennya. Jadi nambahin yang penting malah bisa bikin yang paling penting tenggelam ya. Ini semua kayaknya mengerucut ke aturan ketiga nih. Yang paling fundamental mungkin. Benar sekali. Aturan ketiga ini mengubah pertanyaannya. Bukan lagi seberapa penting tugas ini, tapi pertanyaannya jadi, apakah Anda memang seharusnya mengerjakan tugas ini? Gitu. Begitu Anda udah komit sama satu proyek atau tujuan, ya semua langkah buat nyelesain komitmen itu jadi sama pentingnya. Maksudnya, semuanya harus dikerjain sesuai standar dan waktu yang udah ditentuin. Jadi milah-milah lagi mana yang lebih penting di dalam komitmen itu jadi kurang relevan gitu ya. Tepat. Karena semuanya harus selesai. Fokusnya jadi geser ke kapan harus selesai. Urgensinya. Bukan lagi soal tingkat penting relatif di dalam komitmen itu. Prioritas sebenarnya itu ya di pintu depan tadi. Waktu Anda nentuin iya atau enggak sama suatu komitmen. Itu titik strategisnya. Oke, jadi jelas ya. Apa nih intisarinya buat Anda yang dengerin? Prioritas efektif itu bukan soal utak-atik daftar tugas harian melulu. Tapi dimulai jauh sebelumnya. Pas Anda sadar, milih komitmen mana yang diambil, mana yang dilepas. Sekali Anda komit, semua bagiannya itu penting buat diselesaikan. Pembedanya nanti lebih ke urutan, ke waktu, ke urgensi. Bukan lagi mana yang lebih penting dari yang lain dalam komitmen itu. Betul. Jadi, mengelola jumlah total komitmen kita itu kuncinya. Kalau Anda terus-terusan ngerasa kewalahan, padahal udah ngerasa memprioritaskan, nah mungkin masalahnya bukan di cara nyusun daftarnya. Kayaknya masalahnya ada di kebanyakan komitmen yang dipegang. Ingat kata Goethe, hal yang paling penting
nggak boleh dikalahin sama hal yang paling nggak penting. Ini soal mastiin komitmen kita itu benar-benar mendukung tujuan utama kita. Nah, ini sebagai penutup ada pertanyaan reflektif nih buat Anda pikirkan. Daripada tiap hari nanya, apa ya prioritas saya hari ini? Coba deh ganti pertanyaannya jadi, apakah komitmen-komitmen yang saya pegang sekarang ini beneran nyambung dan mendukung tujuan utama saya? Sesuatu untuk direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.